selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Jadi sebelum memulai pelaksanaan anggaran, penatausahaan kegiatan, ada hal-hal yang perlu kawan-kawan lakukan. Pertama, input rekening kas desa, saldo awal, penerimaan silpa, lalu input penyelenggaraan hutang pajak. Ya. Yang pertama kita input rekening kas desa di menu parameter, rekening bank. Rekening kas desa silakan diklik tambah kawan-kawan ya. Diklik tambah akan muncul seperti ini. Lalu pastikan pemilik rekeningnya ini sama dengan rekening kas desa yang ada di buku. Untuk kita Kabupaten Lahat, awalnya pasti ada RKD, setelah itu nama desa, lalu kecamatan, nama kecamatan. Oke. Itu pertama yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, input saldo awal. Saldo awal diinput di data entry, pembukuan, saldo awal. Nah, ini masih kosong ya. Kalau misalnya prinsipnya kita tuh mengisi saldo awal berdasarkan rekon kita kemarin. Rekon silpa kita kemarin. Yang mana yang perlu diisikan ya, seluruh yang ada di sini kita isi. Pertama yang harus diisi yaitu di aset lancar, kas dan bank, kas di bendahara desa. Kita isi di debit nominalnya ini saldo pembantu bank pembantu tunai 2056798. 2056798. Kita klik simpan. Ya, sudah. Kas di bendahara desa, kita klik tambah lagi. Aset lancar, kas dan bank, rekening kas desa. Rekening kas desa ini dia 556032691. Nah, ini sih. Kita copy saja. Kita isi juga di debit. Klik simpan. Sekarang kita punya dana sebesar ini. Ya. Sebesar 57.660.067,71. Ini yang kita punya. Lalu dana ini rinciannya apa saja? Lalu kita klik tambah. Pertama itu yang pasti ekuitasal alias silpa. Silpa kita isi di kredit. Nominalnya, kalau silpa itu kawan-kawan, kita lihat yang di sini. Silpa 2024. Kita klik copy. Isi di kredit. Tuh, simpan. Nah, ini antara uang yang kita punya dengan antara debit dengan kredit ada masih 1 juta. Nah, 1 juta ini ada muncul di sini hutang pajak yang belum di-store, hutang pajak yang belum di-store 1 juta. Nah, udah 1 juta ini silahkan dibuka di buku kas pembantu pajak. Ini kebetulan ada rekapannya sudah kami buat. Hutang pajak pertama itu PPN 640 di buku kas pembantu pajak ya. Nah, ini kita klik tambah di kewajiban jangka pendek hutang pajak PPN 640 diisi di saldo kredit. Klik simpan. Klik tambah lagi. Yang kedua PPh 22 320. Sama di kewajiban jangka pendek hutang pajak PPh 22 320 di saldo kredit. Klik tambah. Kurang satu lagi 40.000. Kewajiban jangka pendek, hutang pajak daerah Galian C 40.000. Simpan. Ini sudah sama 57660 57660. Ini baru bisa dikeluar. Kalau misal ini masih ada selisih, ini tidak akan bisa kita klik keluar ya kawan-kawan ya. Kita keluar. Oke. Langkah kedua sudah, lanjut kita input penerimaan silpa. Kita input di data entry penatausahaan penerimaan desa. Silpa tahun lalu ya. Nah, khusus silpa yang pasti penerimaan silpa inputnya di sini bukan di jurnal lagi. Jurnal cuman untuk potongan BPJS kesehatan. Kita klik tambah.
tanggal 01/01/2025. Jurnal Silpa. Oke. Atau penerimaan Silpa. Kita klik tambah. Lalu ini ada ADD, DDS, DLL, PBH. Inilah yang muncul di anggaran kita sebelumnya, ya. Makanya, oke, kita mulai dari ADD, ya. Kita coba kita isi ADD. Tapi apakah angka ini benar untuk Silpa ADD? Nah, makanya yang harus diinputkan kawan, ini yang sudah dianggarkan ya di APBDes 2025. Tapi yang sebenarnya Silpa ini, makanya nilai ini yang harus kita isi. Ya. Ini kita copy bisa. Nah, ini kawan-kawan bisa diedit. Ya. Nah, bisa diedit. Misal lanjut kita tambah lagi. Lanjut yang DDS. DDS ini silpanya ada Rp80. Kita isi Rp80. Ya, ini bisa diedit ya. Lalu klik tambah lagi. Kita yang DLL. DLL jumlah ini. DLL. Nah, ini kita paste. Klik tambah lagi yang terakhir PBH. PBH nih nominalnya. Ya. Jadi 4 sumber dana ini tidak ada yang sama, itu tidak masalah. Nanti kita perbaiki di APBDes perubahan. PBH nih. Kita paste lagi, kita klik simpan. Totalnya 5660.067. 5660.067,71. Oke, sudah benar. Jadi makanya kawan-kawan, walaupun yang kita anggarkan ini tidak sama dengan Silpa yang sebenarnya setelah kita rekon, itu tidak masalah. Nanti di APBDes perubahan harus kita perbaiki di sejumlah ini yang harus kita input di APBDes perubahan. Ya. Ini kita selesai input, langsung kita klik proses. 5660 akan muncul otomatis kita sal. Selesai penerimaan Silpa. Selanjutnya kita input penyotoran hutang pajak jika ada. Jika tidak ada berarti ini tidak usah diinput. Jika ada hutang pajak, inputnya di data entry penatausahaan penyetoran pajak. Oke, penyetoran pajak ini kawan-kawan bisa kita isi sesuai dengan tanggal kita menyetorkan. Misal kita setorkan tanggal 16 Februari ya. 16 Februari kita input dulu yang PPN. Setor hutang PPN. Oke. NTPN-nya silakan diisi ya sesuai dengan bukti penyetoran. Bebas ini atau ya. Silakan diisi harus sama. Kita klik lalu klik tambah. Klik tombol hijau. Nah, ini pilih di saldo hutang pajak tahun sebelumnya. Ini akan muncul 640 yang sudah kita input di saldo awal tadi. Kita pilih, kita simpan. Kembali lagi, lanjut lagi, kita input juga yang PPh 22. Kita pilih PPh 22. Setor hutang PPh. NTPN juga wajib diisi. Pilih tunas, simpan. Klik tambah. Utang, saldo hutang pajak tahun lalu juga akan muncul 320. Simpan. Nah, yang terakhir kita input kode untuk pajak galian C. MAP-nya kita isi bebas saja. 0. Setor hutang pajak galian C. Simpan. Oh, NTPN belum diisi. Silakan diisi NTPN-nya. Simpan. Klik tambah. Lalu hutang tahun lalu. Oke. Kita pilih, kita simpan. Oke. Selesai yang harus kita lakukan sebelum kita transaksi non